dengan kisah yang unik juga dari Ali radhiyallahu anhu. Di antara kisahnya adalah masuk Islamnya seorang Yahudi. Ya. Di zaman khilafahnya Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah jalan di salah satu pemukiman masyarakat. Ada satu orang Yahudi di situ, dan di depan rumah orang Yahudi ini ada baju perang yang lagi dijemur. Lalu Ali ketuk pintu rumah Yahudi tersebut, dibuka oleh orang Yahudi. Lalu kata Ali, wahai Yahudi, ini bajunya siapa nih? Baju perangnya. Kata dia, wahai Amir Mu'minin, ya, jelas anda lihat ini baju di rumah saya, berarti punya saya. Kata Ali, tapi ini punya saya. Ini dialog terjadi antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir lagi, gitu kan. Kata Ali, ini baju saya, buktinya ini, ditunjuk 1, 2, 3, 4, 5, ada bukti-bukti yang jelas ini punya saya. Kata orang Yahudi, seperti saya jawab, wahai Amir Mu'minin, jelas di rumah saya berarti punya saya, bagaimana anda mengklaim punya anda? Yahudi ini menghadapi 3 kejadian teman-teman sekalian bersama Ali radhiyallahu anhu sampai dia syahadat. Dan perlu teman-teman tahu, Yahudi ini paling sulit syahadat, enggak, susah. Kata Nabi SAW, kalau ada 12 orang saja Yahudi yang syahadat di zamanku, di zaman Nabi SAW, maka semua Yahudi akan masuk Islam. Saking sulitnya, kurang dari 10 orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, cuma beberapa orang saja. Saking sulitnya, mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau masuk Islam. Ringkasnya adalah teman-teman sekalian, Yahudi ini punya 3 kejadian dengan Ali yang dia masuk Islam. Yang pertama adalah yang membuat dia kagum, dia kaget waktu dia bilang ini di rumah saya dan ini adalah baju saya. Bagaimana anda mengklaim Ali raja muslim? Ya, kalau raja umumnya bisa saja main ambil, ini tak punya saya jelas. Dan kalau bertemu antara Ali sama Yahudi, pastilah Ali yang jujur, gitu kan? Nggak mungkin kalau mau dipertemukan Ali bohong gitu. Tapi di sini Ali berkata, baik ya Yahudi, saya mengajak kamu untuk menyelesaikan perselisihan ini di pengadilan. Ini kagum si Yahudi, kok bisa raja ngajak dia masyarakat biasa kafir lagi ke pengadilan? Dia bilang, saya pun jalan bersama Amir Mu'minin, di jalan berdua seperti seorang teman. Dan Ali sempat bertanya beberapa hal berhubungan dengan perilaku kehidupannya dia secara umum lah, nggak lagi bicarakan masalah baju perang tadi. Dia bilang, saya ngobrol seperti seorang sahabat, seperti tidak ada masalah gitu. Nanti kasus ini akan dibicarakan kepada hakim. Kejadian kedua teman-teman, dia bilang, waktu Yahudi ini cerita, dia bilang begitu kami masuk ke pengadilan, hakimnya kebetulan Shuraih. Shuraih ini terkenal dengan Shuraih Al-Qadhi, 60 tahun jadi hakim. Ya, dari zaman Umar, Uthman, dari Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid, 5 khalifah Islam, Shuraih jadi hakim, 60 tahun jadi hakim karena adilnya. Dan yang pertama menunjuk memang jadi hakim adalah Umar. Ringkas cerita adalah di zaman Ali pun jadi hakim. Shuraih terkenal dengan keadilannya. Kata si Yahudi, Ali bin Abi Thalib Amir Mu'minin memberikan salam di pengadilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya jawab orang Islam, salam. Kita tahu jawab salam wajib. Tapi kata Yahudi ada satu kejadian yang unik. Tidak ada satupun muslim berdiri salaman sama Ali, atau merasa kayak orang gimana sih kalau lihat presiden gitu kan, atau lihat raja, orang mau salaman, orang mungkin sekarang mau foto, mau macam-macam. Gak ada orang yang berdiri seperti orang Ali ini, orang biasa sama sekali. Ternyata memang ada dalam sejarah Ali radhiyallahu anhu, Ali ini biasa sekali tiap hari membuka rumahnya untuk orang datang kalau mau mengeluh. Ali tiap hari di pasar muslimin membantu orang Islam kalau mau naikin barang dagangannya ke atas unta. Udah biasa, udah berbaur sama masyarakat. Nggak ada sesuatu jarak gitu, nggak ada jarak antara dia dengan masyarakat. Jadi mereka ternyata menganggap karena sudah biasa ketemu Ali, mereka cuma jawab salam udah. Dan lebih unik lagi, Shuraih berkata, silakan wahai Amir Mu'minin, maksudnya silakan antri di belakang. Kata si Yahudi, saya mendengarkan Shuraih berkata, silakan Amir Mu'minin antri di belakang, disuruh ke belakang. Dan Ali tidak marah, tidak apa-apa, santai sekali. Dia ke belakang antri, duduk paling belakang. Dan Shuraih pun menyelesaikan pengadilan tersebut dengan apa adanya. Selesai kasus baru pindah, sampai giliran Ali tiba. Maka dia bilang, ini satu kejadian yang mustahil bagi seorang raja. Sebab Shuraih yang tunjuk sebagai hakim adalah Ali, yang memberikan gaji adalah Ali, gitu kan? Ini datang bukannya diselesaikan kasusnya, tapi malah disuruh antri. Ini yang kedua. Yang ketiga yang akhirnya dia syahadat teman-teman sekalian. Kata si Yahudi ini, waktu tiba giliran kami, maka hakim bertanya kepada Amir Mu'minin, wahai Amir Mu'minin, ada apa anda datang? Kata Ali, tadi saya jalan di tengah-tengah pemukiman masyarakat Madinah, ada satu orang Yahudi ini, di depan rumahnya ada baju perang, ini yang dia pegang sekarang. Saya sangat yakin ini baju perang saya, karena ada bukti 1, 2, 3, 4, 5. Ini baju saya yakin. Lalu kata Shuraih balik ke Yahudi, bagaimana pendapatmu hai Yahudi? Kata si Yahudi, saya sudah jawab Amir Mu'minin, kalau
ini di rumah saya jadi punya saya. Nggak mungkin, gitu kan. Syurai ini pegawainya Ali, hakim, balik kepada pemimpin. Lihat, Islam lebih mulia daripada jabatan, teman-teman sekalian. Syurai balik kepada Ali lalu berkata, wahai Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi? Ada saksi nggak? Bukti tadi anda tunjuk, tapi anda sendiri. Kita butuh saksi, karena orang yang sedang tertuduh nih tidak meminta, seakan-akan mana saksinya, mana buktinya gitu. Maka si Amir Ali berkata, tidak ada yang tahu baju perang ini kecuali Hasan dan Husain anak saya dan istri saya Fatimah. Ini yang paling mengenal. Apa kata Syurai? Ini pegawainya Ali nih. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, anda tahu dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tuanya, orang tua nggak boleh saksi buat anak, pasti saling membela. Tinggal istri anda. Kalau istri anda Fatimah wanita, anda tahu juga dalam Islam saksi harus 2 orang laki-laki terpercaya. Kalau nggak ada, 1 laki-laki diganti berapa perempuan? 2. Berarti anda butuh 4 wanita. Apakah ada 3 orang selain istri anda yang bisa jadi saksi? Maka kata Ali, tidak ada. Kata si Yahudi, tiba-tiba ini cuma pembicaraan begitu saja. Tiba-tiba saya kaget keputusan hakim Syurai berkata, kalau begitu Amir Mu'minin, saya putuskan baju perang ini milik Yahudi. Tiba-tiba, gitu kan. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Lalu Syurai menutup dengan kafaratul majlis, turun dari kursinya, baru salaman sama Ali nih sekarang. Lalu mereka ngobrol biasa, tanya kabar segala sambil keluar dari pengadilan. Si Yahudi duduk di kursinya sambil melongo-longo nih, nggak percaya. Ini benar nggak terjadi? Dia bilang, sebentar wahai Amir Mu'minin, sebentar wahai hakim Syurai, apa sudah selesai pengadilan? Kata Ali, iya sudah. Kata Syurai, iya sudah. Kata dia ulang kali, dia pastikan, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, benar. Walaupun saya yakin itu baju perang saya. Saya tidak punya saksi sebagaimana kau dengar. Agama kami mengajarkan itu. Nggak ada saksi, ya sudah, gitu kan? Maka itu urusan kamu dengan Allah. Syurai juga mengatakan seperti Amir Mu'minin katakan, sudah selesai. Maka kata Yahudi tersebut, Amir Mu'minin, wahai Syurai, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba syahadat. Ini kalau Yahudi syahadat ini unik, jarang dalam Islam itu, gitu kan? Kata Ali, kenapa kau syahadat? Kok tiba-tiba syahadat, ada apa ini? Dia bilang, demi Allah wahai Amir Mu'minin, kata si Yahudi, demi Allah Amir Mu'minin, ini benar-benar baju perang anda yang saya curi 2 hari lalu. Sekarang baru ngaku nih, gitu kan? Ini benar-benar saya curi 2 hari lalu. Dan saya masuk Islam justru karena keyakinan kalian terhadap agama kalian. Masuk Islam gara-gara perilaku tersebut. Teman-teman, apa yang membuat Ali bin Abi Thalib mau menyelesaikan permasalahan di pengadilan, jalan kaki sama-sama ke pengadilan, mau menerima bagaimana Syurai menyuruhnya antri, mau menerima keputusan hakim karena tidak ada saksi? Karena keyakinannya kalau agama ini benar, tidak mungkin salah. Dan ternyata dengan hikmah Allah, si Yahudi masuk Islam justru dengan kejadian unik ini. Dan ada ribuan, mungkin kalau saya bahasakan jutaan kisah, ya, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dari orang-orang saleh tentang bagaimana keyakinan agama mereka tentang kebenaran agama ini yang dijadikan sebagai pondasinya, maka secara otomatis membuat mereka istiqamah di agama ini. Dan teman-teman, Islam yang dijanjikan kita ini, yang dijanjikan dalam Islam, semua yang Allah janjikan demi Allah benar. Anda tinggal tunggu, jalankan istiqamah, nikmatin yang dihalalkan, tinggalkan yang diharamkan, jalankan yang diperintah wajib atau sunnah, tinggalkan yang dilarang haram atau makruh. Tunggu sampai mati saja, demi Allah masuk surga. Dan surga itu bukan dongeng teman-teman sekalian, cuma itu saja, nikmatin, selesai. Dan ini yang Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan tidak ada keraguan dalam masalah itu. Jadi harus benar-benar yakin semua yang diperintahkan benar, yang ditinggalkan juga, ya, yang dilarang itu juga adalah perbuatan yang haram, itu pasti buruk buat kita. Mungkin sampai situ.